Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, insya Allah kita selaku umatnya semoga mendapat syafaat yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat rekan-rekan guru dan staf SDN 1 Halimpu, pada hari ini saya Juhartono, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon, akan menyampaikan desiminasi pemahaman, yaitu pada desiminasi ini bertemakan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, baik, kita akan tampilkan ya slide-nya, yaitu desiminasi pemahaman budaya positif. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, pada desiminasi ini adalah kami atau saya sebagai calon guru penggerak mendapatkan ilmu dari bulan Agustus sampai dengan sekarang Oktober ya. Beberapa pembelajarannya dilakukan secara daring maupun luring. Kemudian apa yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak ini sudah sepatutnya atau selayaknya itu dibagikan ke rekan-rekan guru, sehingga ilmu yang ada dalam pendidikan guru penggerak dapat ditransfer atau dibagikan ke rekan-rekan guru. Dan bentuk aplikasinya yaitu sekarang kita melaksanakan desiminasi. Jadi desiminasi itu adalah rangkuman pendidikan selama 3 bulan dari Agustus, September, Oktober. Ini akan saya sampaikan ilmunya ya. Ya baik. Yang saya sampaikan adalah budaya positif di sekolah. Budaya apa saja yang kita lakukan. Baik, sebelum ke materi, ini ada kesepakatan kegiatan. Artinya kesepakatan kegiatan itu, jadi di sini kita sama halnya dengan ibu-ibu atau bapak-bapak di kelas melaksanakan kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kegiatan desiminasi. Ini sedikit ada kesepakatannya. Yang pertama, kesepakatan kita di sini, seluruh peserta memiliki hak untuk berpendapat. Jadi boleh silakan kalau ada yang ditanyakan nanti mengajukan tangan untuk menanyakan ataupun berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati sesama peserta ya, pemateri. Kemudian berikutnya adalah jika ada salah satu peserta berbicara, maka yang lainnya mendengarkan. Kemudian mengangkat tangan apabila ingin berpendapat atau berbicara. Berikutnya berpendapat atau berbicara setelah dipersilahkan. Jadi kalau ada yang ingin berpendapat, acungkan tangan, nanti dipersilahkan. Kemudian mengikuti kegiatan diseminasi dengan perasaan gembira dan fokus. Jadi ada gembira dan fokus. Kira-kira ada lagi tidak untuk kesepakatan kegiatan ini atau sudah cukup? Teman-teman nih.
Cukup, iya, bisa dilaksanakan ya kita bersama. Baik. Nah, biar lebih gembira dulu ya, kita bernyanyi dulu ya. Nah, karena ice breaking juga perlu dilakukan. Ibu-ibu juga sering melakukan, bapak-bapak di kelas ya. Kita ice breaking dulu dengan lagu yang ibu-ibu biasa lakukan di kelas, yaitu tentang belajar Pancasila. Bersama-sama ibu-ibu dan bapak-bapak kita bernyanyi bersama ya, biar gembira. Biar dimulai nih. Ya, lagunya seperti biasa ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, semuanya gembira ya. Jadi seperti di kelas ya. Ya, lagi ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sekali lagi ya. Beriman dan bertakwa pada Iya, terima kasih. Ternyata sudah ya. Alhamdulillah ini suasananya tambah gembira. Ya baik, kita tadi sudah melaksanakan ini ya. Tapi ada lagi apa ya, lagu yang biasa dinyanyikan untuk ke anak-anak, ada lagu tentang bullying juga ya. Itu tuh lagu anak-anak. Terus satu jari tangan gitu ya. Kita lihat lagi ya, sekali lagi ya, biar kita lebih gembira. Lagu anak. Spesifikasinya kan Sekali lagi biar kita lebih gembira ini. Lucu. Tunggu dulu, sebelum lanjut nonton, ayo ledakan dulu. Makasih, kita lanjut dulu. Ya, sekali lagi ya. Sampai mulai sama teman sampingnya. Ya. Kecil gini ya. Sambil diperagakan ya. Ya. Tangan diputar, nunggu-nunggu tangan digulung, berat melihat di paha bundar, kiri, atas, bawah, berdoa, jari kanan, jari kiri, gabung menjadi dua jembatan. kanan, Dua jari kiri, gabung menjadi empat, dua merah cekrek. Tiga jari kiri, gabung menjadi enam, membuat menara tinggi. Empat jari kiri, gabung menjadi delapan, membuat telinga.
kedengaran boleh. Ya, sekali lagi ya, biar seru, biar gembira. Putar Tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bola melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah niat berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kucing. Kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ya, terima kasih. Hapus dulu buat kita semua. Ya, makanya lebih bergembira. Ya, masuk nanti disambung lagi ya untuk nyanyi-nyanyinya. Sekarang masuk lagi ke materi ya. Tadi sudah kita bahas, yaitu tema kali ini adalah budaya positif. Tadi kita sudah melaksanakan atau menetapkan kesepakatan kelas. Nah, tadi sudah dibahas dan disetujui ya. Baik, saya akan memperkenalkan personil kita di SDN 1 Halimpu. Ini ada yang ikut nemplok sih nama itu. Ini dari ibu kita dulu ya, yang senior Ibu EN ini. Dari Ayunan. Karena ngajarnya kelas 1 jadi lebih gembira. Jadi ya harus ayunan ya. Kemudian guru kelas 2 Ibu Anis, ini senyumnya rada mahal tapi suka keluar juga senyumnya. Ibu Anis ngajar kelas 2. Kemudian kelas 3 ada Bu Widi paling tinggi, makanya ditaruh di atas karena badannya paling tinggi di antara semuanya. Kemudian kelas 3 Bu Widi kelas 4, ini Bu Tita yang punya sawah. Katanya sawah ini. Ya, kemudian kelas 4 sudah, kelas 5 ini Bu Dian paling cantik dari depan ditaruhnya ini. Guru kelas 5. Kemudian guru kelas 6 ada Bu Ero, Mama Hisam, bukan Mama siapa kata pada itu? Mama Hamzah ya, bukan Mama Hamzah tapi Mama Hisam ini. Kemudian saya sendiri guru kelas semuanya lah, rombongan. Jadi semuanya. Dan ini perkenalkan, ini adalah operator kita ya, namanya Ari. Mohon maaf hari ini fotonya tidak ada lagi, tidak bisa dipisahkan. Jadi satu ini, mohon maaf Ari. Karena punyanya sayanya foto Ari yang ini. Kemudian satu lagi cantik juga, Neng Leni sebagai administrasi juga. Nah, Pak Anje belum foto kan. Ini adalah profil guru-guru di SDN 1 Halimpu. Baik, kita lanjut ya. Sudah Pak Ari sudah dilihat? Ya, mohon maaf Pak Ari ya, karena fotonya. Maksudnya daripada dengan orang lain, mendingan dengan pasangan. Nah ini ya. Ya ini kita masuk ke budaya positif. Apa sih budaya positif? Nah, kita lihat ya, Bapak Ibu. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan sekolah dan berpihak pada murid dengan tujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi perlu digarisbawahi, ada di sini nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal. Jadi memang agama kita sudah mengatur tentang kebajikan dan keyakinannya, sudah mengatur.
Tapi ini lebih ke global, artinya yang mendunia. Keyakinan atau hal-hal kebajikan yang seluruh dunia itu menyepakati itu adalah sebuah kebaikan. Nanti kita bahas lagi apa saja sih itu, nanti ada di slide berikutnya. Baik, ini adalah budaya positif yang kita sudah laksanakan di sekolah ataupun baru mau ya. Baik, yang pertama di sini ada senyum, salam, sapa. Nah, ini sudah dilakukan. Ini sudah dilakukan antara guru dengan siswa, antara guru dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah, antara siswa dengan kepala sekolah. Ini selalu kita laksanakan. Ya. Jadi tinggal ditingkatkan, nanti tingkatkannya apa yang perlu ditingkatkan dari senyum, salam, dan sapa. Kemudian berikutnya adalah kegiatan pembiasaan baik. Nah, kegiatan pembiasaan baik yang sudah kita lakukan di sekolah kita sudah banyak sekali. Yaitu salah satunya misalkan kita melaksanakan kultum di hari Jumat, kita melaksanakan hafalan surat-surat pendek, kita melaksanakan membuang sampah pada tempatnya, disiplin kebersihan juga termasuk. Kita melaksanakan tugas anak siswa-siswa melaksanakan piket tiap hari, itu merupakan kegiatan pembiasaan yang baik. Kemudian berikutnya adalah budaya positif yang sudah kita laksanakan adalah membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan, yang langsung ini sih ya, yang langsung. Jadi contohnya begini, saat anak atau kita ya sebagai seorang guru melakukan kesalahan, misalkan menabrak teman kalau anak-anak ya, terus langsung meminta maaf, mohon maaf ya karena tidak sengaja. Ini merupakan perilaku yang baik yang bersifat spontan. Ada salah satu siswa membuang sampah sembarangan, kita spontan ambil sendiri masukkan ke tempat sampah, atau spontan kita menasihati anak tersebut ya yang membuang sampahnya. Ayo sampahnya diambil, ditaruh di tempat sampah. Jadi itu adalah membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan, dan banyak lagi. Saya kira kalau dibedah secara luas ya, banyak hal-hal yang spontan yang bernilai positif yang Bapak Ibu sudah lakukan terhadap siswa. Kemudian berikutnya adalah gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah ini gerakan istilahnya membaca ya, membaca. Ini anak-anak sudah ada, sudah terbiasa. Hanya saja belum secara maksimal kita laksanakan ya. Hanya ya memang gerakan literasi ini sudah ada di sekolah kita. Hanya saja perlu ditingkatkan. Apa yang perlu ditingkatkan? Yaitu minat baca anaknya. Bisa saja di tiap kelas dikasih dibuat pojok baca, misalkan baca ya. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah pernah dikunjungi dari dinas perpustakaan ya, Bapak Ibu ya, keliling sampai ke sini, dan alhamdulillah anak-anak sangat antusias. Itu indikasi bahwa anak-anak kita, murid-murid kita itu semangat untuk membaca. Kemudian berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler itu di luar jam pembelajaran ya. Kita sudah laksanakan pramuka. Kemarin juga sudah diverifikasi pramuka ada apa di sekolah ini. Alhamdulillah ada ya. Dilaksanakan setiap saat. Anak-anak memakai pramuka lengkap. Kemudian apalagi kegiatan ekstrakurikuler?
misalkan olahraga, atletik, kemudian sepak bola mini, kita laksanakan. Itu merupakan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada lagi penerapan kelas, penerapan keyakinan kelas. Ini modal. Penerapan keyakinan kelas adalah modal kita sebagai seorang guru untuk mengarahkan kebaikan kepada siswa. Nah, nanti bahasan ini akan dibahas berikutnya, sehingga nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ini nanti berikutnya ya. Baik, sebelum ke keyakinan kelas, saya ingin menggarisbawahi yang awal: senyum, salam, dan sapa. Di sekolah kita sudah ada bibit baik itu ya, sudah ada. Tetapi belum maksimal. Contoh begini. Kalau saya atau guru lewat ya, misalkan sudah anak-anak sudah di rumah ya, atau sedang bermain di luar, anak-anak selalu senyum dan menyapa. Senyum dan menyapa, Pak, selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Kadang anak-anak suka keder. Ini pagi, siang, atau malam keder anak-anak. Sehingga kadang ketemu saya siang, anak-anak selamat pagi Pak. Karena kalau yang anak-anak kan berbeda-beda ya, itunya ya, siswa kita ada berbeda-beda karakternya. Ada juga yang langsung maju, dan seperti itu misalkan. Jadi sayangnya mau jawabnya keder juga kalau seperti itu. Misalkan si Agung, biasanya si Agung yang kata itu, maju, masih saya Agung, ya, jadi begitu. Jadinya tuh senyum sapa salamnya kelihatannya kurang pas ini tuh. Jadi kita akan menerapkan budaya positifnya lebih mendalam lagi. Saya berpikir begini, alangkah baiknya kalau anak-anak yang bertemu dengan gurunya itu supaya tidak bingung, supaya tidak keder, supaya tidak seperti preman ya. Baiknya nanti rekan-rekan guru ke anak-anaknya membiasakan dengan salam, assalamualaikum. Ini sebuah doa buat kita, nanti yang dijawab juga didoakan juga. Budaya ini kita coba terapkan ya Bapak Ibu ya, setiap kelasnya ya, sehingga kalau kita bertemu dengan siswa itu tidak bingung harus seperti apa. Tinggal assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Meskipun di jalan juga seperti itu. Jadi salam meskipun keras, kalau di jalan memakai salam assalamualaikum itu lebih enak, kita tidak bingung jawabnya ya. Contoh misalkan si Agung, assalamualaikum Pak. Kita ini kan misalkan lewat naik motor atau jalan kaki, waalaikumsalam, seperti itu. Nah ini belum mulai muncul di desa kita. Ini kita bersama-sama dari kelas 1 sampai dari kelas 6 kita biasakan salam. Kalau senyum, anak-anak kita sudah punya semua, alhamdulillah. Kemudian sapa juga Pak, datang guru, datang siapa saja itu saling salaman seperti itu, disapa. Tetapi salamnya belum mengikat, belum pekat gitu. Sehingga kalau di jalan pun sambil nunggu bis telolet pun, kalau saya lewat tuh bingung, selamat pagi atau selamat siang, kadang-kadang maju, gitu saja. Jadi kita terapkan kebiasaan ini dengan salam assalamualaikum nanti ke anak-anak ya, ke siswa-siswa. Jadi sehingga ketemu dengan guru, ketemu dengan siapapun nanti assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Nah seperti itu. Jadi kita meskipun nadanya keras atau tinggi atau lembut, kita jawabnya bisa. Waalaikumsalam. Nanti kita biasakannya di kelas, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Hal ini tentunya secara mendalam sih
karena salam adalah sebuah doa ya. Jadi alangkah lebih baiknya mengucapkan salam bertemu di jalan. Hal ini juga menjadi perhatian Ibu Korwil kemarin juga. Maju apa sih yang budaya positif yang akan dilaksanakan? Banyak sebenarnya ya, tapi saya mengucapkan ini Bu, salam senyum, salam sapa. Jadi beliau tuh nanti coba kalau saya kesini lagi ada nggak siswa atau murid sudah seperti itu? Karena kemarin baru kesini tuh belum ada. Nanti siswa juga kalau ada tamu layaknya seperti di kita ya, duduk datang pada salam, assalamualaikum, cium tangan. Nah, kalau ke Pak Ari kan semua juga tidak disuruh. Kalau ke Pak Ari sih langsung Pak Ari salam semua ya. Gitu. Jadi itu merupakan hal positif yang sudah ada, tapi tidak kita arahkan sesuai dengan biar semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Semoga bisa dilaksanakan ya, Ibu ya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, jadi sudah sedikit dijelaskan ya, pasti. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan kita di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita akan memakai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, nanti akan kita bahas ya, mana yang lebih baik. Hal-hal ini, teori motivasi ini, saya sudah lihat di SD ini sudah ada semua. Cuma tinggal mengarahkan mana sih yang lebih baik ke murid. Apakah kita harus memberi hukuman, apakah kita memberi motivasi atau memberi penghargaan, atau nanti kita akan belajar tentang restitusi. Seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, hal positif yang bisa kita lakukan adalah keyakinan kelas. Ini modal dasar saya tadi, modal awal ya, saya sampaikan tadi, yaitu keyakinan kelas. Saya teringat Bu EN saat mengajar kelas 1 sekarang itu istimewa, anak-anaknya istimewa. Anak-anaknya hiperaktif, banyak yang aktif sekali. Sehingga untuk menertibkan, mengarahkan anak-anak kelas 1 ini yang sekarang ini butuh tenaga ekstra oleh Bu EN ya. Makanya sering kewalahan. Bu EN juga Bu EN itu ternyata sering kewalahan untuk yang kelas-kelas 1 sekarang. Beda dengan kelas 1 yang kemarin, kalau masih Jos ya. Ya itu sudah ada, ini bisa diatur. Jos kelas 2 bisa diatur. Nah, yang sekarang yang kelas 1 sekarang aktif. Kita sering melakukan menasihati tetap. Kita sering memberi motivasi juga tetap. Ayo gitu. Memang anak-anak kelas 1 sekarang ada aktif. Nah, oleh karena itu idealnya ya Bapak Ibu di awal tahun atau baru masuk itu kita membuat keyakinan kelas dengan murid-murid kita. Keyakinan kelas tadi, ayo anak-anak kita membuat keyakinan kelas. Nanti cara membuat keyakinan kelasnya seperti apa? Karena ini merupakan keyakinan kelas, merupakan dasar daripada kita untuk mengarahkan siswa sesuai dengan relnya, sesuai dengan jalurnya. Tapi nanti memakai keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama.
Dan hasilnya boleh nanti ditempel sehingga keyakinan kelas itu selalu terbaca oleh anak-anaknya. Kalau memang anak-anak kelas 1 sih belum terlalu ini yang ya nanti garis-garis besarnya saja yang untuk anak-anak kelas 1. Kalau untuk kelas tinggi saya kira sudah mulai mengerti ya tentang nilai kebajikan gitu tuh, sudah mulai mengerti, sudah bisa. Kemudian yang keempat, hal positif yang bisa kita lakukan untuk budaya positif adalah kita mengenal, kita mengetahui yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ya. Kenapa anak-anak kelas 1 tuh unik-unik seperti itu, aktif-aktif. Ini karena ada di dalam kebutuhan dasar dia. Emang kebutuhan anak-anak seperti itu. Yang bermain, yang berlari, itu kebutuhannya. Jadi anak-anak kelas 1 seperti itu ya karena memenuhi kebutuhan masing-masing. Kebutuhan anak-anak tersebut masing-masing untuk memenuhinya. Nah ini kebutuhan dasarnya. Nanti kita bahas ya. Kemudian hal positif yang harus kita lakukan adalah yang kelima itu memiliki posisi kontrol. Kita sebagai seorang pendidik atau guru nanti ada posisi kontrol kita itu harus sebagai apa yang idealnya dalam mengatur dan membina, mengiring murid-murid kita. Jadi nanti ada posisi kontrolnya. Dan dalam pendidikan guru penggerak ini akhirnya saya pun tahu si ibu guru ini posisi kontrolnya lebih condong ke arah ini, guru ini lebih condong ke arah sini. Nanti ada di depannya untuk posisi kontrol nanti dijelaskan. Kemudian yang harus kita lakukan adalah untuk hal positif yang keenam, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini nanti kita praktekkan. Segitiga restitusi ini adalah apa ya? Sebuah penyelesaian masalah antara misalkan ada yang siswa berkelahi, siswa yang malas, atau yang lainnya yang tidak membuat kondusif kelas kita. Termasuk siswa kelas 1 yang masih susah diarahkan, nanti bisa sedikit demi sedikit kita menggunakan segitiga restitusi, maka akan anak-anak sudah mengetahui arahnya. Oh, ternyata UN itu mintanya seperti ini. Nah, nanti anak-anak mulai dengan kita menerapkan nanti segitiga restitusi. Baik, berikutnya ini perubahan paradigma belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini yang perlu kita tanamkan dan sebenarnya kita sudah mengetahui untuk pendidikan orang dewasa. Nilai-nilai kebajikan ini sudah semua sudah tahu, sudah mengetahui. Tinggal kita menerapkan pada anak-anak, kepada siswa. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Coba Bapak Ibu menghafalkan tangan. Yuk kita bersama-sama menghafalkan tangan dan membayangkan di dalam kepala tersebut ada benda yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Berharga ya. Saya kira kalau berharga itu kertas merah yang ada nolnya 5. Ini nilai berharga ini ya, ceritanya berharga. Ada di dalamnya itu kertas warna merah yang digulung nih, ada nolnya 5. Mungungnya itu berarti tinggal satu-satunya ini. Berarti berharga sekali ini ya. Dikepak. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuka kepalan tangan tersebut dengan berbagai cara. Bu, buka sih Bu kepalanya Bu. Wow.
Ini tinggal satu-satunya, kan terus digenggam terus ini. Nih. Berbagai cara dibujuk, digoda, diancam di hati. Ayo buka enggak? Kalau nggak buka kan diancam, misalkan dipukul atau apa ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan membuka kepalan tangannya dengan bukan hanya dibujuk misalkan. Sih buka Bu. Buka itu dengan bujukan ya. Kemudian dengan godaan, nanti kalau dibuka saya kasih sesuatu, godaannya dibuka. Atau paksaan teman, ayo buka nggak? Dipaksa ya. Ataukah bertahan dan menolak pembukaan kepala sampai sekuat tenaga Anda. Itu merupakan sebuah pilihan ya. Bagaimana kita mempertahankan sesuatu yang berharga untuk kita, berharga sekali untuk kita, bisa dilepaskan dengan berbagai cara ini ya. Ya, kemudian dari ilustrasi tadi kita ke perubahan paradigma belajar yang sudah kita lakukan. Kemudian kita kaitkan dengan teori kontrol Bapak Ibu sebagai guru ya. Artinya di sini ada paradigma yang sebelumnya ya, atau selama ini kita tanamkan pola pikir paradigma kita itu, dan secara teorinya harusnya seperti ini ya. Teori kontrolnya itu harusnya seperti ini. Contoh satu, di dalam realitasnya kebutuhan kita sama, itu merupakan stimulus responnya ya. Tetapi di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap siswa, setiap murid kebutuhannya memang berbeda-beda. Kalau kita tulis lebih dalamnya, itu harus kita tanamkan dalam paradigma kita. Jadi si A dan si B itu masih berbeda kebutuhannya, dan itu harus kita penuhi. Antara si A, si Jos yang nggak terlalu aktif bisa tanamnya dulu, dengan si siapa yang suka lari itu merupakan kebutuhan masing-masing dan berbeda-beda. Si Adrian terlalu aktif, si Jos mah diam saja. Karena itu merupakan kebutuhan yang berbeda. Kemudian dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi secara teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang kadang kita pikirkan ya. Saya sebagai guru menginginkan murid itu seperti ini, ayo seperti ini. Ternyata dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kadang kita hanya melihat tuh hanya dengan mata kepala kita sendiri ya. Ternyata harusnya kita juga bisa memandang dari sudut pandang orang lain, sudut pandang murid kita, seperti itu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Secara teori kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian menurut kita pemaksaan pada saat rujukan itu gagal. Ternyata dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti kaitannya dengan tadi keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Jadi anak kalau memukul temannya itu salah hukum gitu kan. Tetapi di sini nanti kita kolaborasi membuat konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Harusnya seperti apa yang baiknya gitu ya. Jadi ini di sini ada teori itu stimulus respon, hal-hal yang biasa. Tapi di sini kita menggunakan pendekatan teori kontrol, yaitu sesuai dengan teori, nanti teorinya seperti apa. Di sini disiplin positif ya, makna disiplin kita sama-sama ya. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku
Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang ya, kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Nah, contohnya apa ya ini ya? Ada misalkan seorang anak memakai seragam lengkap ya, topi, dasi, sepatu juga lengkap. Hal itu dilakukan bukan karena kesadaran diri, tapi menghindari rasa ketidaknyamanan. Kalau saya tidak memakai lengkap nanti ibu-ibunya ngomong, jadi akhirnya pakai lengkap. Jadi menghindari ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu yang mendapat apa yang kita mau. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Kebanyakan guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak kita disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Apakah Bapak Ibu memiliki pendapat yang sama? Coba. Kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Sama nggak kira-kira pendapatnya seperti itu? Kalau anak-anak disiplin, pasti mereka juga bisa belajar. Jadi memiliki pendapat yang sama ya tentang hal ini. Nah, di dalam disiplin positif ini, Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri. Disiplinnya anak-anak, disiplinnya guru, itu merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut atau keyakinan seseorang. Ya, jadi kalau anak-anak memang belum tahu prinsip-prinsip mulia itu seperti apa, bisa jadi belum tahu kenapa anak-anak kelas 1 seperti itu, tidak mau dia, karena belum tahu adanya prinsip-prinsip mulia yang harus dianut. Seperti itu ya. Atau keyakinan seseorang. Jadi anak-anak kelas 1 yang baru itu belum paham aturan kita di kelas, aturan kita di sekolah seperti apa, belum tahu. Jadi seperti ditambah dengan lingkungan di rumahnya. Meskipun kita kadang memberitahu kalau sedang upacara jangan ada yang jongkok ya, kelas 1 sih selalu begitu, jongkok. Padahal sudah diberitahu oleh kitanya. Nah, oleh karena itu nanti kita buat keyakinan kelasnya itu buatnya bersama-sama dengan siswa, bukan kita yang membuat sendirian gitu, kemudian siswa harus mematuhi, tapi harus dibuat bersama-sama siswa sehingga siswa tersebut merasa iya ini tuh kita yang buat, kita harus laksanakan. Seperti itu. Ini tujuan disiplin positif. Yang pertama, menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi anak-anak yang sukses, istilahnya ya, sukses dalam hal ini adalah saat anak sudah memakai seragam lengkap dan mematuhi peraturan sekolah, bukan karena ketidaknyamanan, bukan karena ingin dihargai diberi pujian oleh guru, tetapi lebih menghargai diri sendiri, menempatkan diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Itu berarti siswa itu sudah di atas rata-rata ya, tidak, karena sudah tidak lagi untuk dia baik itu tidak mempedulikan orang lain, tidak menginginkan pujian dari orang lain, tidak nyaman dengan omongan orang lain. Jadi anak tersebut sudah menghargai diri sendiri. Ini hal yang sangat baik ya, yang paling puncak, paling tinggi. Kemudian murid akan
tetap berperilaku baik yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Itu dari sikap yang dilakukan siswa dengan kebajikan-kebajikan yang ada, itu sudah tidak lagi mempedulikan dengan ujian, dengan hukuman, tapi lebih menghargai dirinya sendiri. Mudah-mudahan sudah mulai muncul di siswa kita. Jadi di sini kita akan coba kaji dasarnya ya, nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini, nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati, istilahnya secara itunya sudah disepakati oleh orang seluruh dunia ya, orang seluruh dunia universal. Jadi misalkan sikap disiplin menurut orang Indonesia itu baik, menurut orang Amerika juga baik. Itu berarti kebijakan atau kebajikan universal, berarti seluruhnya menyepakati. Menolong orang lain, menurut kita di sini merupakan kebajikan. Itu di belahan dunia manapun merupakan kebajikan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal semuanya. Tentunya kita sebagai umat Islam, kebijakan universal ya sudah ada di dalam Al-Quran, sudah terkandung ya dalamnya. Hanya saja ya ini lebih bersifat internasional lah, tidak melibatkan agama, tidak melibatkan suku, ras, atau sebagai negara ya tidak. Tapi semua sepakat nilai kebajikan ini dari belahan dunia manapun gitu. Dan ini dikemukakan oleh Dian Gosen pada tahun 1998 bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Jadi kalau murid kita sudah dikenalkan dengan kebajikan universal, maka itu merupakan sebuah motivasi di dalam, implisit di dalam ya, yang akan terbangun untuk mencapai tujuan yang mulia. Baik, kita lanjut. Yang ini belajar Pancasila ya, kita tahu bersama, tadi sudah kita nyanyikan bersama. Baik, jeda dulu sebentar menunggu adzan ya. Silakan Bapak Ibu diminum sambil menikmati snack yang ada. Gampang dia jadi potong aja bisa.
Rekan-rekan guru yang saya hormati, kita melanjutkan saja ya. Nah, kita lanjutkan materi kita sesuai dengan kurikulum sekarang ya, yang kita sudah laksanakan, yaitu kita sudah mengenal tentang profil pelajar Pancasila, dan kita mengenalkan ke murid ya, ke siswa ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Profil pelajar Pancasila ini sebenarnya mengambil daripada kebajikan universal ya. Kebajikan universal kemudian diambil menjadikan sebuah profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kebudayaan di Indonesia ya. Hal ini diperlukan. Jadi kebajikan-kebajikan dalam profil pelajar Pancasila ini merupakan dasar yang kita harus tanamkan kepada murid untuk bisa menghadapi nanti di Indonesia Emas ya, tahun 2045. Ini harus kita tanamkan sedini mungkin dan harus dimiliki oleh setiap murid. Dan ini merupakan nilai-nilai kebajikannya, Bapak Ibu ya. Kebajikan tapi universal,
semua mengakui bahwa rasa peduli ini, rasa sikap rajin, integritas, rasa hormat, kemudian terus terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, dan seterusnya. Ini merupakan kebajikan universal. Kebajikan universal. Kebajikan yang diakui oleh seluruh manusia. Tetapi dalam kurikulum kita ambil apa saja yang diperlukan untuk menyiapkan murid-murid kita di masa yang akan datang. Ini yang tadi yang kita akan siapkan itu profil belajar Pancasila. Ini untuk bekal murid-murid di masa yang akan datang. Tentunya dari kebijakan universal ini ya. Dan semua ini saya yakin sudah ada di dalam Islam ya, di dalam kitab suci kita ya. Semuanya ada di nilai kebajikan di sini. Saja ini penemunya orang luar negeri ya, jadi dibuat seperti ini. Baik, kita baru memasuki yang kedua ini. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Restitusi nanti ada. Kita masuk ke yang kedua. Nah, sekarang kita akan bertanya pada diri sendiri ini. Bagaimana selama ini kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau mendapat hadiah dari orang lain? Ini pertanyaan yang dijawab oleh masing-masing ya. Ini ada motivasi perilaku manusia ini, motivasinya. Yang pertama adalah orang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal anak membawa mengerjakan tugas yang misalkan PR dari gurunya, dia mengerjakan, tetapi tujuan mengerjakan itu supaya tidak dihukum oleh guru, oleh bapak atau ibu guru, atau supaya kalau saya mengerjakan PR nanti ibu guru saya itu tidak ngomel-ngomel, tidak dimarahin, jadi dia mau mengerjakan PR. Ini yang paling rendah ya. Ini tingkat yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah, terjadinya nanti ya. Ini yang terendah ya, motivasi yang terendah. Kemudian ada juga anak kita ya, siswa kita, saya mau mengerjakan PR biar mendapatkan imbalan dan penghargaan. Dan juga seperti itu. Atau anak kita ya, anak langsung kita ya, saya mau melakukan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, masih mending ya. Di sini orang berperilaku akan mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Biasanya ada ya, benar nggak ibu bapak? Murid kita yang selalu caper. Nah, kalau caper biasanya yang caper itu apa? Bahasa itu cari perhatian. Biasanya siswa yang seperti itu tuh lebih kecondongnya segala sesuatunya ingin mendapat imbalan atau penghargaan, baik berupa ucapan dari kita ya, meskipun kita tidak pelit ke anak-anak untuk ucapan ya bagus sekali, hebat sekali, itu juga kan harus kita lakukan. Tapi kadang anak-anak itu selalu menginginkan hal itu terus, menginginkan hal itu. Saya mau cepat selesai
biar sama ibu gurunya dikasih jempol. Itu motivasinya kelas setengah ya. Kelas setengah atau mengharapkan penghargaan, mengharapkan imbalan itu di tengah. Di atasnya yang tadi yang menghindari hubungan. Kemudian ada lagi tipe orang yang menjadi orang yang inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling tingginya yang ini ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini untuk diri sendiri. Maka mereka melakukan segala sesuatu karena nilai-nilai mereka yang diyakini dan dihargai. Dan mereka menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi kalau sudah ada siswa yang sudah melakukan ini dari dirinya sendiri, menghargai dirinya, maka itu yang paling tinggi. Saya mengerjakan PR itu bukan karena untuk orang lain, bukan untuk mendapat imbalan, bukan untuk barangkali untuk dukung, tapi untuk peningkatan kualitas diri. Ini yang paling tinggi. Perilaku manusia yang ini yang paling bagus. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa tipe ya, kita bagikan menjadi 3 ini ya dalam kita berkehidupan bersama murid ya. Biasanya kita sudah pernah melakukan hal-hal seperti ini ya. Yang pertama hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Hukuman ini biasanya sifatnya tidak terencana, tanpa ada kesepakatan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Saya dulu pernah melakukan begini. Ada siswa tidak mengerjakan PR. Oleh saya, ayo lari keliling lapangan 3 kali. Nah, itu merupakan contoh hukuman. Tidak direncanakan dari awal, tidak direncanakan, dan tidak ada kesepakatan dengan siswa tersebut. Kalau tidak mengerjakan PR nanti lari keliling lapangan 3 kali, tidak ada. Berarti itu ciri hukuman. Sudah tidak terencana, tidak adanya kesepakatan, hanya bersifat satu arah oleh seorang guru saja, kemudian berupa fisik dan psikis, itu berarti merupakan jenisnya itu hukuman. Ini kalau kita bertanya kepada diri masing-masing, pernah tidak saya melakukan hal seperti itu? Pasti setelah oh iya saya pernah seperti ini, menghukum, hukumannya seperti itu. Itu udah masa lalu ya, artinya masa lalu. Kemudian yang berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana, murid mengetahui kesepakatannya. Jangka waktu pendek, data yang dapat diukur, tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Jadi sudah terencana dan murid sudah tahu kesepakatannya. Misalkan Bapak Ibu sudah pernah ngomong ke murid, sudah pernah bicara, anak-anak besok kita memakai seragam olahraga ya, mau olahraga. Kemudian besoknya ada siswa yang tidak memakai seragam olahraga. Sudah dibicarakan kalau yang tidak memakai seragam olahraga nanti hukumannya nanti konsekuensinya menyapu kelas. Sudah kesepakatan dengan siswa ya. Dan besoknya terjadi ada siswa yang tidak memakai seragam olahraga.
Ya udah, konsekuensi. Kamu harus menyapu kelas. Karena ini bukan hukuman, tapi konsekuensi. Jadi sudah disepakati awalnya ya. Tidak ada hukuman ini. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bedanya lagi di sini restitusi. Jadi tadi yang pertama si hukuman memang tidak baik buat perkembangan siswa. Kemudian ada konsekuensi, itu juga masih kurang bagus. Sekarang ada restitusi. Nah, restitusi itu anak punya kesalahan, tetapi kita mengarahkan bagaimana cara agar anak tersebut mencari solusi bagaimana kesalahan itu tidak berulang dan apa yang harus dilakukan. Itu namanya restitusi. Ya, nanti kita akan jelaskan lagi apa untuk restitusi ya. Sekarang kita bertanya pada diri sendiri dulu. Apakah kita pernah memberikan penghargaan terhadap siswa? Pernah tidak Bapak Ibu? Pernah ya? Semua pernah. Mengapa kita memberikan penghargaan terhadap siswa tersebut? Karena siswa tersebut berprestasi misalnya. Maka siswa tersebut sudah mematuhi disiplin kelas, sudah mematuhi peraturan, maka diberikan penghargaan. Yang berikutnya adalah apakah yang terjadi jika Anda atau kita tidak memberikan penghargaan itu lagi? Kita biasa memberi penghargaan ya pada saat siswa berprestasi. Misalkan ranking 1 dapat buku, ranking 2 dapat pulpen. Apakah yang terjadi jika kita tidak memberikan penghargaan itu lagi? Tiba-tiba diberhentikan, tidak diberi hadiah lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, anak-anak menjadi apa? Ya, nggak dapat hadiah, ya malas ya. Kayak dulu sama ibu ini sih nggak dapat hadiah. Nah, itu kaitan dengan yang tadi. Itu ya. Berarti anak tersebut itu segala sesuatu mengerjakannya hanya ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan, belum sampai ke tingkat berikutnya. Di sini tadi ada hukumannya, sudah dijelaskan. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama saja dengan menghukum seseorang. Ini menurut Alfred Owen pada tahun 1993. Jadi menurut beliau ini, menurut Alfred ini, tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum siswa. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jika memberikan penghargaan pada siswa yang kurang tepat dalam memberikan jawaban, penghargaan menurunkan kualitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Penghargaan mematikan kreativitas. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa diterima oleh mereka. Penghargaan menghukum. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum.
Kemudian motivasi dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Ini secara teori ya. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan tidak efektif jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi penghargaan itu meskipun bisa jadi sebagai motivasi, bisa juga sebagai hal yang negatif ya, bisa juga sebagai hal yang negatif. Karena kalau siswa sudah segala sesuatunya dari dalam diri itu sudah menghargai diri, maka sudah tidak lagi mengharapkan penghargaan, mengharapkan hadiah seperti itu. Nah, kita akan bicara tentang restitusi. Jadi yang sudah disampaikan tadi, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tujuan segitiga restitusi. Yang pertama, guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, tujuan dari segitiga restitusi ini adalah guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Yang ketiga, guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah, di lingkungannya ya. Ini tujuannya. Baik. Bahasan yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa buka jawabannya ya. Ini ada pertanyaan pemantik ya. Mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinannya jawabannya adalah untuk keselamatan. Ada lagi yang tadi yang masih rendah. Misalkan barangkali ditilang, barangkali ditilang. Ini untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi dalam peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru sendiri ya. Kemudian siswa harus mematuhi, oh iya, oh jangan begitu, oh jangan begitu. Nah, mematuhi, tapi tanpa ada kesan yang mendalam ya. Mengapa sih kok tidak harus seperti itu? Biar apa sih tidak boleh seperti itu? Nah, itu peraturan kelas. Nanti yang akan kita buat adalah keyakinan kelas, sehingga semua merasa memiliki nantinya ya. Semua merasa mengalami dengan keyakinan kelas. Nih,
Kemudian nih, keyakinan kelas terbentuk berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan disiplin yang diyakini oleh warga sekolah. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau ada peraturan kelas begini, jangan membuang sampah sembarangan. Itu masih bersifat negatif ya, karena ada kata jangan. Nanti untuk keyakinan kelas diubah menjadi positif. Coba. Jangan membuang sampah sembarangan. Jadi nanti dirubah menjadi kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Buangkan sampah pada tempatnya. Itu merupakan perbedaannya ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh siswa di kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kebajikan universal yang dibuat berkolaborasi bersama siswa, guru dan siswa. Seperti itu ya, nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Ini ciri-ciri daripada keyakinan kelas. Sekarang bagaimana sih membentuk keyakinan kelas? Nah, ini langkah-langkahnya. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah atau kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi ini merupakan dasar dulu ya buat kita nanti mengarahkan ke rel yang benar kepada siswa. Jadi kita dengan siswa, misalkan dengan siswa kelas 1, kira-kira apa sih anak-anak yang membuat kita jadi teratur di kelas? Tidak boleh makan di kelas, katakannya. Nah, kita buat kalimat positifnya. Kita buat jadi tidak boleh makan di kelas, tidak bolehnya nanti dihilangkan. Jadinya seperti apa? Makan di luar kelas, makan di luar kelas pada saat istirahat. Seperti itu keyakinan kelas. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif. Mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas pesan. Nah ini nih, nggak apa-apa murid mengusulkannya yang bentuk kalimatnya negatif dulu, nggak apa-apa. Bu, nggak boleh makan di dalam kelas. Bu, jangan ribut. Bu, jangan lari-lari. Bu, nggak apa-apa. Ditulis aja dulu. Anak tuh taunya itu ya. Anak tuh taunya itu. Oh ya, jangan ini ya. Itu kebajikan yang dimiliki anak. Nanti oleh kitanya dibuat kalimat yang positifnya. Seperti itu. Susunan keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah dalam kalimat yang negatif menjadi kalimat positif. Contoh di sini, jangan berlari di kelas, atau ini apa, koridor ya. Nah maka dibuatlah positif yang positifnya. Berjalanlah di kelas atau koridor. Nanti misalkan kata anak-anak kelas 1, Bu, jangan berlari-lari di kelas, Bu. Ya, jadi diganti sama ibunya. Berjalannya yang teratur
ketika di dalam kelas. Jadi anak-anaknya pas lihat peraturan, lihat keyakinan, oh iya harus berjalan. Jadi belajar juga boleh. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, gitu ya. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya nanti sulit untuk dijalankan. Jadi kita sekarang sudah berjalan ya pembelajaran kita ya, seperti Bu En itu. Dan itu tuh Bu En sudah menemukan sebenarnya hal-hal yang sudah di luar kendali. Misalkannya, ternyata sulitnya tuh di sini. Maka bisa mulai sekarang Bu En itu membuat keyakinan kelas dengan anak-anak supaya nanti anak-anak itu berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Nantinya kan dibuat dulu keyakinan kelas, dibuatnya bersama anak-anak nantinya. Dan ditulis nggak apa-apa di kertas besar supaya anak lebih teratur nantinya. Seperti itu. Fungsi keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu sebenarnya bisa ditempelkan di dinding, tapi dengan bahasa yang positif. Nah, keluhan-keluhan Bu En itu tadi kita coba diskusikan dengan anak. Diskusikan dengan anak supaya nanti anak-anak mengikuti dan ditempelkan. Asal yang buatnya jangan ibu sendiri, tapi buatnya dengan bersama-sama anak. Biar anak meyakini, oh iya ya, begitu itu sama dalam diri nantinya. Sehingga apa-apa yang tindakan yang tidak diharapkan tidak muncul kembali nanti di kelas tersebut. Nih, contoh keyakinan kelas 1 ya, kelas 1 ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini tuh awal mulanya sih, misalkan ada anak yang tidak suka menulis, tidak mau menulis, itu kan anaknya muncul tuh. Kalau itu menulis Bu, harus menulis, harus mengerjakan. Maka di sini keyakinan kelasnya muncul. Setiap murid kelas 1 perlu belajar. Ini daripada yang negatif, positif sudah positif. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Kelas 1 ya masih ya. Karena keyakinan kelas biasanya begini. Bu, tidak boleh menangis di dalam kelas ya. Membuat keyakinan kelas ada yang usul, Bu, kalau di kelas tidak boleh menangis. Ya, betul, tidak boleh menangisnya sama ibu. Kayaknya dirubah menjadi kalimat positif. Jadi setiap anggota kelas perlu senang. Jadi seperti itu keyakinannya. Kemudian berikutnya adalah setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, ini juga karena kita sering menemukan anak yang tidak menulis di kelas rendah ya, biasanya nggak mau menulis, nggak selesai. Nggak apa-apa itu, kalau kita ada peraturan kelas, nanti dibuat keyakinannya bersama siswa itu. Setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas. Kalau kelas tinggi biasanya piket. Jadi ini tugasnya masuk keyakinan kelasnya. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, ini kaitannya dengan Pak, si A mengejek Pak, si B mengejek Bapak saya. Nah, ini biasanya anak-anak itu membuat keyakinan kelasnya tidak boleh ejek-ejekan Pak. Nah, kita buat kalimat positifnya itu seperti ini.
setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, gak apa-apa dari anak sih saat membuat keyakinan kelas itu tidak boleh mengejek Pak, tidak boleh memukul. Yang kita buat dalam bentuk positif kalimatnya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini juga dari kalimat-kalimat negatif yang diutarakan siswa. Misalkan tidak boleh mengganggu Pak saat belajar, kan ada ya, karena kelas tinggi ya apalagi sudah banyak suka mengganggu. Ini buat keyakinan kelasnya perlu merasa aman. Ini kelas 1. Nah ini contoh kelas 5. Selalu bersikap positif. Ini banyak sekali sikap negatif yang itu misalkan kata-kata Bu tidak mengucapkan kata-kata hewan misalkan ya, berleguan. Oleh karena itu selalu bersikap positif atau dengan kata-kata yang baik. Senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Biasanya di kelas tinggi sudah mulai pinjam pulpen tanpa kasih tahu ya. Nah di sini dibuatlah keyakinan kelasnya berupa menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Karena biasanya masih ada yang belum tugas, ini berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian senantiasa membantu. Biasanya ini dari anaknya tuh tidak membantu, misalnya kita dibuatkan positifnya. Ini kelas 7 SMP ya. Nah, ini keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas berupa kalau ingin menarik ya seperti ini lah, gampangnya ya, ada gambar gitu. Ini anak-anak mudah mengingat. Ini contoh keyakinan kelas 4 nih. Kita saling menghargai. Jadi kalau ada keributan anak karena ejek-ejekan, anak-anak ingatkan lagi keyakinan kelas kita apa? Sini kita harus saling menghargai. Nah, nanti kamu kenapa mengejek? Nanti ada prakteknya ya di tingkat restitusi. Ini contoh keyakinan kelas. Kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita selalu menjaga kebersihan, melaksanakan piket kebersihan sesuai jadwal, ketika berbicara harus sopan. Karena hal ini kalau sudah saling mengejek dengan kata-kata kasar, nanti di sini keyakinan kelasnya. Kemudian datang tepat waktu, kita saling menolong. Ini merupakan jenis-jenis keyakinan kelas. Contohnya kelas 4 ya. Ini keyakinan kelas. Tapi ada kaitannya dengan ya. Oke, di sini biar sedikit paham juga. Manakah yang merupakan keyakinan kelas? Satu, kembalikan barang ke tempatnya. Ya. Ya. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Bukan. Nah ini kita buat kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain Bu, kata anak-anak. Jadi kita bisa buat positifnya saling menghargai. Nah tapi di sini nih ya, saling menghargai. Ini mengganggu, berarti kita buat saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Ya apa enggak? Ya, masuk. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Tidak. Nanti dibuat positifnya ya. Kalimat positifnya. Misalkan saling menghormati. Seperti itu. Saling menyayangi ya, di kelas rendah saling menyayangi. Kemudian berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Tidak, buat positifnya nanti ya. Pergantian atau menunggu giliran. Ya. Dilarang merokok. Tidak, harusnya positifnya bagaimana?
Barisan bebas asap rokok. Ya. Menggunakan masker. Ya. Berjalan di kelas atau koridor. Yes. Ini kan dilarang lari-lari sih ya. Asap rokoknya. Baik, dari ini materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tadi disampaikan kenapa. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu menurut Dr. William Glasser itu ada 5. Ini yang harus kita pahami terhadap anak-anak ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini semuanya ya, bukan hanya siswa. Bertahan hidup itu termasuk makan, minum, keamanan. Ini berarti bertahan hidup. Kebutuhan dasar ini ya. Kedua, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan memilih ya. Kebutuhan juga ini. Keempat, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini maksudnya ke penguasaan. Kekuasaan ya, pengakuan atas kemampuan. Ini merupakan juga kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang atau bisa melakukan hal sesuatu dengan senang. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kalau ada yang tidak terpenuhi berarti ada masalah banyak. Ini kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan bertahan hidup, tadi survival. Kemudian kebutuhan yang bersifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, makanan. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar juga. Kebutuhan yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Berikutnya kebutuhan yang bersifat psikologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini juga merupakan. Berikutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebebasan dalam menentukan pilihan, akan pilihan. Kemudian kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Kemudian berikutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dan berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Nah, ini merupakan kebutuhan. Baik, berikutnya yang kelima adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ini posisi kontrol program disiplin itu berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Mosen. 5 posisi kontrol ini kita sebagai seorang guru biasanya memiliki posisi kontrol ini nih. Nanti kita telaah mana yang baik, mana yang tidak baik. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Posisi kontrol yang keempat pemantau. Posisi yang kelima manajer. Bapak Ibu, ini adalah sikap kita terhadap murid ya. 5 ini posisi kita ini, 5 ini posisi kita terhadap murid. Apakah nanti kita tanya
ke diri kita masing-masing. Apakah saya itu sebagai guru itu sebagai seorang penghukum atau membuat merasa bersalah, atau saya dengan murid-murid itu seperti teman atau seperti pemantau atau pengawas, atau sudah seperti manajer. Nah, inilah kasusnya nanti. Sini penghukum atau penghukum dulu ya, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi kalau tidak mengerjakan PR maka suruh lari 3 kali putaran lapangan, itu merupakan penghukum. Kemudian senantiasa bahwa mereka memerlukan sistem alat dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi penghukum akan berkata, patuhi aturannya, awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu berakhir selesai. Nah, jadi itu adalah tipe-tipe penghukum. Senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk armah-armah seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu adalah contoh-contoh penghukum siswa ya. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya, kemungkinan siswa murid marah dan mendendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini misalkan dampaknya ya pada siswa ini. Ada lagi kalau sikap kita sebagai teman ya, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Merupakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Contohnya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ini sebagai temannya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya, misalkan ada anak-anak yang memberantakan apa ya, bahasanya seperti ini kalau sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Murid merasa kecewa, dikecewakan atau tidak mau lagi berusaha. Dampaknya murid akan tergantung pada guru. Nah, dengan teman itu nada suaranya ramah, akrab, bahasa tubuhnya ya seperti itu. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab. Nah, ini termasuk dampak positifnya. Hanya saja di negatifnya menjadi tergantung pada guru tersebut. Dulu ya. Ya, sebelum melanjutkan dulu silakan dulu. Kebanyakan materinya pagi ya. Udah biarin terus aja. Aduh.
demikian. Nanti ya itu juga Anaknya pulang aja. ya Pulang aja anaknya. nanti kita ambil itu baiklah materi yang penting ya. Lagi nih. Ya baik Bapak Ibu, lanjutkan kembali ya. Tadi posisi kontrol itu ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang baik, yang paling baik adalah posisi kontrol manajer. Nih Bapak Ibu sebagai seorang guru harus bisa sebagai seorang manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Tadi ya, keyakinan kelas itu harus dibuat kita agar bisa menjadi seorang manajer. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini nanti konsekuensi tadi ya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi membantu siswa untuk menemukan solusi. Manajer ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi posisi manajer itu lebih di atas posisi daripada teman, sudah melewati ya, pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi saat kita berada di posisi manajer, guru sebagai manajer bisa saja suatu saat ada beberapa kejadian yang kita harus menjadi sebagai teman atau sebagai pemantau. Ini seorang guru yang posisinya sebagai manajer akan berkata begini, apa yang kita yakini? Kalau ada permasalahan ya, apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas tadi. Makanya keyakinan kelas ini sangat penting ya. Apa yang kamu yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi sebagai seorang manajer itu kata-katanya seperti itu, tapi syaratnya harus sudah ada keyakinan kelas dulu. Setelah anak menuruti keyakinan, kemudian solusinya diberikan, harus apa yang harus dilakukan, maka itulah fungsi daripada guru sebagai seorang manajer. Dan hasilnya bagaimana? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suaranya, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah misal tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau
menempatkan diri sebagai teman murid. Ini hasilnya nanti ya. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi yang paling baik itu guru sebagai manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Tuh, itu tadi ya. Sekarang masuk ke materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini kenapa disebut segitiga? Di sini ada segitiga restitusi. Yang isinya adalah, yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Satu. Yang kedua, menanyakan keyakinan kelas ya. Seperti keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian ini adalah menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nanti saya kasih contohnya ya. Ini lagi nih Bu, Pak. Ya. Sebelum ke contoh kasus, jadi begini ceritanya ya. Saya sudah mempraktekkan segitiga restitusi ini seperti ini gambarannya Bapak Ibu biar nyambung dulu. Pada suatu hari kelas 6 ya, kelas 6 ada permasalahan. Permasalahannya si siapa? Bumi ya, namanya Bumi itu mengambil pulpen si Ubay, tapi tanpa izin. Akhirnya si Ubay itu langsung memukul Bumi. Akhirnya rame lah di kelas. Si Ubay memukul Bumi. Akhirnya rame dan berantem dan kelas itu gaduh. Akhirnya sebagai seorang guru kita harus apa? Yang pertama harus kita jalankan segitiga restitusi ini, yaitu memanggil si Ubay. Ubay dipanggil. Si Ubay dipanggil karena si Ubay yang memukul ya. Jadi pertama kali dipanggil itu tidak boleh langsung dimarahi. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah kalau mendapat masalah tersebut, menstabilkan dulu identitas. Jadi satu boleh dipanggil, menstabilkan identitas dengan pertanyaan yang seperti ini.
dipanggil ke kantor. Iya Pak, itu gara-gara Umi pinjam pulpen saya tanpa izin. Tadinya saya memukul. Ya, pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Caranya begini seperti ini. Baik. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Termasuk Bapak dulu juga pernah kesalahan. Termasuk Ubay juga punya kesalahan pasti. Kita bilang, iya Pak. Ini adalah proses menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menjudge ya, tidak langsung memarahi. Tapi itu dulu. Hal ini juga pernah dilakukan Ibu atau pernah soal hal ini. Jadi menstabilkan. Setiap orang juga memiliki kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Nah, si Ubaynya juga nanti, oh iya saya itu tidak disalahkan sekali nih. Baru yang kedua, baru masuk Ibu dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati nantinya ya. Nah setelah itu, Ubay, ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Oh iya Bu, apa? Ya Pak, ada apa keyakinan kelas kita? Kita itu sama teman tuh harus apa? Saling menghargai, saling menghormati. Nah, kalau Ubay memukul teman, itu menghormati tidak, termasuknya menghargai tidak. Baru kita arahkan si anak, berarti sudah mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan dia Pak, memukul itu tidak baik. Kalau kamu dipukul mau tidak? Tidak, karena dipukul sakit. Jadi setelah identitasnya itu ya, setelah menstabilkan identitas baru menanyakan keyakinan. Makanya keyakinan kelas itu harus ada tuh untuk sebagai dasar langkah kita yang kedua. Jadi si anak tuh melanggar keyakinan, mengakui kesalahan. Nah, baru setelah itu yang ketiganya kita masukkan. Ini menyatakan keyakinan. Baru yang ketiganya masuk kita memvalidasi tindakan yang salah. Coba kira-kira adakah cara yang akan dilakukan si Ubay biar tidak terjadi lagi kerusuhan? Atau bagaimana sih kira-kira solusinya apa biar masalah ini teratasi? Jadi akhirnya si Ubay itu nanti, ya Pak, nanti saya minta maaf ke Umi. Akhirnya seperti itu. Jadi 3 hal ini yang akan kita laksanakan nantinya ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua kembali lagi ke keyakinan kelas, yang ketiga solusi apa biar tidak terjadi lagi, biar masalah ini selesai. Jadi itu yang kita lakukan kalau ada permasalahan. Jadi jangan langsung ke poin yang ketiga, misalkan kamu harus minta maaf, kamu harus ini. Nah, kita harus ngayuri dulu ke anak-anak tuh, yaitu dengan menstabilkan identitas. Ya, setiap orang tuh pasti punya kesalahan. Jadi anak oh ya, saya itu tidak merasa dimarahi gitu ya. Akhirnya mau, terus kita arahkan ke keyakinan kelas yang tidak, kita punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bahwa setiap anak itu harus menghormati, harus menghargai, mengakui juga nantinya. Setelah mengakui dikasih solusinya. Harus bagaimana kita ke teman. Oh ya Pak, saya akan minta maaf. Seperti itu. Jadi insya Allah kalau kita melaksanakan tahapan segitiga restitusi ini, siswa juga akan terarah nantinya sampai menemukan solusinya.
Berbeda dengan misalkan sudah dipanggil, misalkan kita tidak punya dasar keyakinan kelas, suruh minta maaf. Meskipun di pandangan kita sudah bersalaman, tetapi masih ada hati yang terluka. Misalnya anak-anak sudah berantem. Ini bersalaman juga mau salaman di depan guru, tapi hatinya masih sudah keluar dari kantor tuh, masih hatinya masih jengkel ya. Insya Allah kalau kita laksanakan sedikit restitusi dan teknik untuk pemanggilan siswa itu kita harus bersama, misalkan satu-satu, insya Allah akan terselesaikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, mempraktekkan nantinya ya. Jadi langkahnya sebelum segitiga restitusi ini, Bapak Ibu harus punya keyakinan kelas yang dibuat bersama murid gitu. Sebagai dasarnya itu ya, biar nanti bisa dilaksanakan ininya segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Saya atas nama calon guru penggerak mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka sesi diskusi. Mana? Mau makan dulu? Foto bersama nggak Pak? Iya. Ada sesi diskusi kan? Yang penting mas 1 jam. Nanti itu. Iya. 2 jam Pak. Dari puasa ya. Tapi matiin dulu pengen ngomong sesuatu. Udah ya Pak ini. Sebelah sini juga udah.